Selamat datang kembali di channel Pegawai Jalanan. Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silahkan kalian simak video ini agar kalian bisa menangkap informasi yang kami sajikan. Selamat menonton. Peta kekuatan politik negara-negara dunia dari abad 13 hingga menjelang abad ke-15 Masehi sangat penting dijelaskan dalam video berikut ini. Meskipun hanya sekilas, ini ditujukan untuk mengetahui latar belakangnya. Nusantara yang merupakan bagian dari sejarah internasional tidak akan mungkin lepas dari berbagai pengaruh-pengaruh kekuasaan politik dunia saat itu. Ibarat dunia adalah sebuah pohon, maka negara-negara di berbagai belahan bumi ini seperti batang, cabang, ranting, daun bunga dan buahnya. Sedangkan akarnya adalah negara superpower yang berupaya keras memperluas pengaruh ideologi, sistem politik, militer, hukum, ekonomi, serta peradabannya ke negara-negara lainnya. Nusantara sebagai bagian dari dunia ini tidak akan pernah lepas pula dari berbagai pengaruh perubahan-perubahannya. Misalnya adalah banyaknya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Nusantara akibat pengaruh peradaban Hindu sekte Siwa maupun Buddha di India sejak sebelum abad ke-7 Masehi. Oleh karena itu, tumbuhnya kekuasaan politik Islam di Nusantara tidak dapat dilepaskan pula dari sebab timbulnya kekuasaan politik di luar Nusantara. Tumbuhnya kekuasaan politik Islam di Timur Tengah, Khulafaur Rasyidin, Khalifah Umayyah, Khalifah Abbasiyah, dan Khalifah Turki Utsmani, diikuti runtuhnya pengaruh Hindu dan Buddha di India oleh kekuatan Mongol. Di benua Asia menjelang abad 13 hingga abad 15, terdapat beberapa kekuasaan besar seperti Khalifah Abbasiyah, Turki Bani Seljuk, Genghis Khan di Mongolia, dan dinasti Ming di China. Timbulnya kekuasaan politik Islam yang dibangun oleh Kaisar Genghis Khan besar pengaruhnya terhadap perubahan kebijakan politik Kaisar Kubilai Khan dan Kaisar Ming di Cina yang lebih cenderung berpihak kepada Islam. Meskipun dalam episode video berikut ini membahas sekilas sejarah perluasan wilayah kekuasaan politik Islam hingga Nusantara, dalam episode berikut ini kita akan membahas sekilas kekuasaan politik Islam masa dinasti Genghis Khan di Mongolia, dinasti Ming di China, kerajaan Champa, dan munculnya kekhalifahan Turki Utsmani yang pengaruhnya sampai ke Jawa di masa kekuasaan akhir kerajaan Hindu Siwa Buddha Singosari dan awal berdirinya kerajaan Majapahit di Mojokerto hingga keruntuhannya. Dinasti Genghis Khan Mongolia abad 13 Masehi. Di Mongolia telah berdiri kerajaan di bawah kekuasaan Genghis Khan. Dia memiliki semboyan, hanya ada satu Tuhan di surga dan hanya satu penguasa di bumi, sehingga Genghis Khan ingin menguasai seluruh bumi. Kerajaan Mongolia memperluas daerah jajahannya ke arah barat sampai Eropa. Seluruh Eropa gentar menghadapi kekuasaan Genghis Khan. Seluruh daratan Asia dikuasai. Penguasaan daratan Asia mengakibatkan penguasaan mutlak atas lautan dari Tiongkok hingga Arabia. Ketika Kubilai menjadi raja bergelar Khan di Kekaisaran Mongolia sekitar tahun 1260 sampai 1294 Masehi dan Kaisar Cina dinasti Yuan sekitar tahun 1279 sampai 1294 Masehi, ia menginginkan agar seluruh negara di sepanjang Asia mengakui kekuasaannya. Barang siapa tidak mau mengakui kekuasaannya dengan menyerahkan upeti ke Xiang akan diperangi dengan kekerasan. Kubilai Khan pernah menghancurkan kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Lalu Kubilai Khan hendak memperluas pengaruh dinasti Mongolia dengan melanjutkan perang untuk menguasai Tiongkok Cina. Dalam tahun yang sama, Kubilai Khan berhasil menguasai Korea pada tahun 1258 Masehi. Dilanjutkan menyerang Jepang pada tahun 1274 Masehi, tetapi tidak berhasil. Upaya menguasai dunia terus-menerus dilakukan Kubilai Khan hingga memerangi negara-negara di Asia Tenggara, yaitu Jawa,
Vietnam, dan Kamboja, termasuk daerah Champa. Pada tahun 1280 Masehi, Raja Anam Vietnam Utara dan Raja Champa pada tahun 1287 Masehi menyerah kepada Kubilai Khan. Pada tahun 1287 Masehi, Kubilai Khan juga berhasil menghancurkan pasukan gajah dari Burma. Saat Kubilai Khan berusaha memperluas pengaruhnya di Asia Tenggara, di Jawa telah berdiri kerajaan Singosari di bawah Raja Kertanegara. Pusat kerajaannya berada di Jawa sebelah timur, diperkirakan di daerah Singosari. Wilayah kekuasaan Singosari cukup besar meliputi Jawa, Melayu, Bali, Pahang, Gurun, dan Bakulapura. Raja Kertanegara ingin mencegah penerapan politik Kubilai Khan yang juga memaksa agar kekuasaan di Nusantara tunduk kepadanya. Pada sekitar tahun 1275 Masehi, Kertanegara mengirimkan ekspedisi tentara Singosari ke Melayu. Kemudian pada tahun 1286 Masehi, dia mengirimkan Arca Amogapaca ke Melayu agar mereka tetap tunduk di bawah kekuasaan Singosari, bukan tunduk kepada Kubilai Khan. Kubilai Khan mengetahui kekuasaan Raja Kertanegara atas beberapa kepulauan Nusantara dan Melayu, berikut pelabuhan serta perniagaannya. Menurut Kubilai Khan, salah satu hal yang akan mengurangi kewibawaannya dan menurunkan kemuliaannya adalah jika Prabu Kertanegara tidak mau tunduk kepadanya. Oleh karenanya, pada tahun 1289 Masehi, Kubilai Khan mengutus Mengki menghadap Prabu Kertanegara agar kerajaan Singosari tunduk kepada Putra Langit dengan menyerahkan upeti. Akan tetapi Prabu Kertanegara sadar akan keagungannya dengan luasnya wilayah kerajaannya, sehingga ia tidak sudi untuk tunduk kepada Kubilai Khan. Bahkan Mengki telah dipermalukan oleh Prabu Kertanegara, penguasa kerajaan Hindu Siwa Buddha Singosari tersebut. Setelah Mengki kembali menghadap Kubilai Khan, ia marah besar atas penghinaan Prabu Kertanegara kepadanya. Pada akhir tahun 1292 Masehi, angkatan perang bangsa Mongol dikirim ke Jawa. Mereka sampai di Rembang pada tahun 1293 Masehi. Lalu mereka menuju ke arah Jawa bagian timur. Akan tetapi, pasukan Tartar yang dipimpin oleh Sinpi dan Ikimese tidak mengetahui bahwa Prabu Kertanegara sudah tidak berkuasa lagi akibat serangan Jayakatwang, penguasa Daha Kediri. Sehingga pasukannya dimanfaatkan oleh Raden Wijaya untuk menghancurkan kerajaan Siwa Buddha Kediri yang dipimpin oleh Jayakatwang pada tahun 1293 Masehi. Sejarah serangan bangsa Tartar Mongol atas Jawa pada tahun 1293 Masehi adalah penting untuk memahami sebab berdiri dan puncak runtuhnya Majapahit masa Brawijaya V pada tahun 1478 Masehi. Sesungguhnya runtuhnya Majapahit di bawah Raja Brawijaya V yang berpusat di Trowulan Mojokerto bukanlah karena serangan kerajaan Islam Demak masa Sultan Fatah yang merupakan putranya sendiri, akan tetapi lebih disebabkan oleh karena serangan balasan Girindo Wardono, penerus Jayakatwang sebagai penguasa di Kediri yang runtuh akibat serangan Raden Wijaya dengan memanfaatkan pasukan Kubilai Khan ini. Sedangkan Raden Wijaya sendiri adalah menantu Raja Kertanegara yang pernah memperlakukan utusan Kubilai Khan, yaitu Mengki. Profesor Dr. Ahmad Mansur Suryanegara menuliskan, didongengkan keruntuhan kerajaan Hindu Majapahit akibat serangan Kesultanan Demak pada 1400 Saka atau 1478 Masehi. Akibat serangan ini maka Sang Prabu mengutuk Sunan Fatah dari Kesultanan Demak sebagai putra yang tidak tahu hormat kepada orang tuanya. Kemudian Sang Prabu terbang ke langit ketika Laskar Demak membanjiri halaman Keraton Majapahit. Dalam dongeng tersebut dikatakan sinar matahari terkalahkan oleh kilauan cahaya ribuan pedang Laskar Demak. Dongeng ini dimanfaatkan oleh sementara kerajaan Barat untuk menguatkan teori dan analisa sejarahnya bahwa Islam di Nusantara dikembangkan dengan perang. Artinya dikembangkan melalui pemaksaan dan penindasan. Dongeng yang dicuplik ini oleh Profesor Dr. Ahmad Mansur Suryanegara terdapat dalam buku Babat Tanah Jawi yang ditulis oleh W.L. Althoff dan digunakan sebagai sarana adu domba bangsa yang ada di Nusantara. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.